Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video Lucia Zenora. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana diadakan di Musola Al-Bariyah 1 dan 2. Di sini penceramanya yaitu Ustadz Mugiono SAGM Hum dan penampilan grup Hadron Nurul Tazkiro, yaitu diketuai oleh Ustadz Muslim SAG. Oke, selamat menonton. Jangan lupa di-subscribe ya, dan di-like atau di-komen serta di-share. Terima kasih.
dunia perkontenan. Apapun dijadikan keren tak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maulid tahun ini suasananya ramai sekali, alhamdulillah. Yang make baju hijau. Oh, yang megang anak itu. Kayak penuh ini. Maju ke sini lagi kita. Kita ngambil ini.
Dua jari itulah. Enggak benar.
Miring, jangan miring. Ceramah kita pada malam hari ini yang kami hormati Bapak Ketua RT, Bapak Rahim, para alim ulama tokoh masyarakat di lingkungan rumah berkarya, dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga perumahan, organisasi 1, 2, dan 4, serta teman-teman pula para undangan masjid Bangku Salam yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan pujian untuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir di sekolah Al-Qaryah ini dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat bersejarah dalam agama Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat bagi salam tidak lupa kita doakan kepada Rasul Agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Sama pengurus Musola Al-Qaryah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pengurus Masjid Bangku Salam, kemudian kehadiran Guru Patron, Guru Maskiro yang telah membawakan Maulid Badanji tadi diteruskan dengan perawatan, dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Semoga setiap langkah bapak-bapak ibu-ibu dari rumah menuju ke musola ini untuk ibadah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap warga perumahan Al-Qaryah 1, 2, dan 4 yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dapat terselenggara yang mana kita lihat sekarang ini. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu berikan untuk menyiarkan agama Allah, yaitu ikut serta merayakan peringatan Nabi besar Muhammad SAW akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkhusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kami pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras dalam rangka untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya yakin betul tanpa kerja keras dari panitia dan warga perumahan Al-Qaryah 1 maka acara ini tidak akan terselenggara dengan baik. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada Al-Ustaz Mulyamo SHG MPum yang nantinya akan menyampaikan tausiah berkenaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita dengarkan dengan hati khusyuk dan bersama. Mudah-mudahan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Mulyamo SHG MPum dapat kita istimewa dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan guru Sarokal dan guru Kalorong Masjid Nurul Bakiro kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kami pun mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam penyambutan kali ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Kami sudah memaksimalkan Tarik dikit untuk menyambut Tarik dikit tapi kami sebagai manusia tentunya tidak lupa dari kesilapan dan kesalahan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah yang Maha Pengampun. Dan akhiri saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama dari Pak Ustaz Muslim SHG. Selanjutnya acara ini kita pada mengakhiri yaitu ceramah agama mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW bertepatan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dan selanjutnya akan ditutup dengan doa kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Bugiono SHG untuk kepada waktu yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita istighfar dulu Bapak Ibu. Yang ada di komplek Al-Bariyah juga ada ya, dan dikomandani oleh Ustadz Muslim sarjana agama. Semoga seluruh kepengurusannya akan mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas insya Allah dengan berkumpulnya kita ini mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Sebab kata Rasulullah, Bapak Ibu, man dalla ala khair falahu ajrun wa ajrun fa'ila biha. Siapa baik yang menunjukkan uang, berikan kesempatan kepada orang lain ke jalan baik yang benar, maka dia akan boleh sikok pahala
dan mendapatkan pahala-pahala orang yang hadir di tempat itu. Insya Allah juga berapa banyak ini kan. Mudah-mudahan seluruh pengurus mendapatkan limpahan pahala tersebut. Alhamdulillah tidak nyangka malam hari ini ketemu dengan Ustaz Muslim ya. Ternyata beliau ini senior saya. Dulu sama-sama kuliah di IAIN, sama jurusannya jurusan bahasa Arab. Saya angkatan 92, beliau angkatan 91. Lama udah ketemu, kapan ketemu lah tua, ada ciri tadi itu. Masya Allah, ternyata lah jadi pengurus musola. Jadi alhamdulillah, inilah berkah kalau kita silaturahim seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang MC ini mahasiswa saya ini kan, sekarang alhamdulillah ada di tempat ini. Nikah dengan anak kawan aku, gitu. Cocok ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya muliakan dan saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang sudah tua, yang masih remaja, yang adik-adik, anak-anak semuanya, terkhusus grup Khotorah, ya, Nurul Tazkirah. Ini cahaya peringatan. Tazkirah itu berasal dari kata zikir, ya. Jadi tazkirah itu adalah peringatan, nunjuk peringatan. Jadi melalui musik, melalui seni, ngasih peringatan kepada orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Kasih peringatan, kasih tazkirah, peringatan. Kenapa? Sebab peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah ya. Bapak Ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur Bapak Ibu. Karena malam hari ini termasuk orang yang dipilih Allah. Mohon maaf suaraku ini jelas beda Ibu-ibu. Kalau jelas melanjutkan, kalau tidak terpaksa ganti mic tidak. Kita bersyukur Bapak Ibu. Apa bersyukur? Karena kita orang yang termasuk memuliakan Rasulullah. Orang yang kalau ingin mulia, maka muliakanlah orang yang mulia. Kalau kita memuliakan Rasulullah, orang yang mulia, maka insya Allah Allah pun akan memuliakan kita. Ini wasilah Bapak Ibu. Apalagi kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Kata Rasulullah, man jalasa aliman faqad jalasani. Siapa yang duduk di majelis taklim bersama orang alim yang menyampaikan ilmunya, faqad jalasani. Sungguh dia sama baik duduk di majelisku, kata Rasulullah. Jadi majelis kita ini insya Allah sesuai sama dengan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wa man jalasani fid dunya kana jalastu ma'i fil akhirah. Siapa baik yang di dunia sering hadir di majelisku, kata Rasul, saya kaget di akhirat, aku akan dudukkan dia bersamaku. Masya Allah, itu kita bersama Rasulullah Bapak Ibu ya. Kalau Rasul yang mendudukkan atau yang ngajak, kaget semuanya kita yang mencintai Rasulullah, yang selalu bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngapa aku sampaikan tadi kita harus bersyukur. Tadi disinggung oleh Ustaz Muslim ya. Langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini minimal ada 3 keutamaan. Ini kata Rasulullah. Apabila seseorang sudah menyempurnakan wudhu dari rumah, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid atau musola, ya, tempat sholat, atau ke majelis ilmu di mana di situ disampaikan ilmu, maka 3 keutamaan setiap langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, setiap langkahnya akan diberikan 1 kebaikan. Yang kedua, setiap langkahnya akan diampuni 1 dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap langkahnya akan dinaikkan 1 derajat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapalah yang paling jauh dari sini ya? Yang dari Bumbar, udah paling jauh. Ya jangan-jangan jauh banget dari Pak Jauh ke sini lah. Masya Allah. Ini kalau dihitung langkahnya berapa langkah baik? Tapi kan pakai roda Ustaz. Ya mungkin putaran roda ya. Putaran roda berapa ratus bahkan berapa ribu. Artinya Bapak Ibu ratusan
kebaikan Allah berikan, ratusan maghfirah ampunan Allah berikan, dan ratusan derajat dinaikkan lebih mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini keutamaannya Bapak Ibu, makanya rajin-rajin hadir ke majelis ilmu seperti ini. Apalagi itu muslim ada majelis taklim, tidak? Nah ini majelis taklim, masya Allah Bapak Ibu. Aku pernah membaca dalam beberapa hadis bab tentang fadilatul ilmi wal ulama. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlis ilmi sa'atan la tamassak qalaman wa la taktub harfan khairu laka min alfi rukbah. Masyaallah. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, duduk kamu sejenak saja di majelis ilmu. Kamu tidak bawa pena, kamu tidak nulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Sejenak Bapak Ibu, ya sejam lah taruhlah, kita ini baca lebih dari sejam ya. Kita tidak bawa pena, apalagi bawa ya. Tidak nulis satu huruf pun, apalagi yang nulis. Khairul laka min itlafi raqabah. Itu akan lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Bapak Ibu, hamba sahaya itu mahal harganya, lebih mahal dari hewan ternak, lebih mahal dari kuda tunggangan. Saya punya dulur istri saya ya, itu di Kebumen. Waktu itu saya datang ke sana, beliau memelihara kuda pacu Bapak Ibu. Aku tanya, berapa kak sikok harga kuda pacu ini? Katanya 150 juta. Ya Allah, sikok kuda Bapak Ibu. Apalagi hamba saya. Hamba saya ini manusia yang diperjualbelikan. Kalau dia pintar, ganteng, rajin, itu lebih mahal lagi. Taruhlah kita sambung ke dengan kuda. Kalau sikok hamba saya 150 juta, kalau 1000 hamba saya berapa? Nah, siapa yang pintar matematika ini? Kalau sikok hamba saya 150 juta, kalau 1000 berapa itu? Berapa rupiah? Kira-kira? 1,5 M. Sekarang kita itu bareng-bareng. Kalau 150 juta itu berapa nolnya? 9. Hah? 100 juta nolnya 6 ya? Itu nol 6. Kalau 150 kan 1, 6 tambah 1, 7. Kali 1000 kan berapa? 3. 7 tambah 3 berapa? 10 nolnya. 10 nolnya. Kemudian ditambah depannya 1 dan 5 berapa? Hah? Oh iya, kok cocoknya ibu. 15 itu kan memang dia punya berapa? Aku bantu Bapak dia 150 miliar. Duduk kita sebentar baik di majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah, lebih baik, lebih mahal harganya daripada 150 miliar. Masya Allah. Bu, kalau ibu dicegah oleh suami, bu, dosa kembali Nabi, aku kasih itu 1 juta. Kira-kira apa mana? Pergi apa lebih duitnya? Duit coba. Berancang lebih duit ya? Tidak pergi kerja sholat. Baru 1 juta. Ini 150 miliar. Ternyata Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu ke majelis seperti ini mahal sekali harganya ya. Mahal sekali. Kita ini sebenarnya umat Islam lebih kaya daripada cukong-cukong Cina. Mohon maaf ya, lebih kaya. Ya. Mana tidak lebih kaya? Kita sholat sunnah 2 rakaat ya sebelum subuh. 2 rakaat qabliyah subuh kata Rasulullah itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan isinya. Masih dunia akan dimiliki kau dewe. Baru sekali sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, mana kalau tiap hari. Apalagi sholat subuhnya, maka Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ya.
Apabila kita benar-benar ridho dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah, maka kita kaget jadi wong kayo di akhirat. Maka benarlah kata Rasulullah, kita harus bersegera untuk menggapai ampunan Allah yang surga nanti luasnya antara langit dan bumi. Ini berbeda dari masalah. Baik, aku nak dulu ya. Sebenarnya untuk muslim aku ini masih ada lemak badan ya. Cuman karena olah menyangkuti bukuyur deh, tapi bapak keluarga kalau bapak mau di jalan ya alhamdulillah, mudah-mudahan lancar-lancar baik Bapak Ibu ya. Kita malam hari ini sudah sama-sama berniat mulia untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mohon maaf, kalau di sini yang benar Maulid atau Maulud? Maulid. Maulid atau Maulud? Maulid. Kamu baik ya? Kamu baik. Kalau Maulid itu berarti orangnya yang lahir. Kalau Maulud waktu kelahirannya. Ya. Kalau di dusun kami bukan Maulid, bukan Maulud, mulutan. Mulutan, betul ya? Nah kemana Bu? Tak mulutan. Kenapa mulutan? Ya kalau datang mulutnya diisi ketan. Mereka saya lembar di sini ya. Nah, itu kebiasaan saya kalau di kampung kami seperti itu. Tapi insya Allah kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi tidak ada tujuannya kecuali ingin memuliakan baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku terbaca di spanduk itu ya. Apa dia imannya mutunya? Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita suri tauladan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ disebutkan meneladani akhlak. Bapak Ibu, ngaponian yang selalu kita sebut akhlak. Bahkan Nabi dia ngomong, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ngapa Rasul tidak ngomong untuk membenarkan ibadah umat atau untuk meluruskan iman manusia? Ngapa akhlak yang dituju? Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang digawe ke Rasulullah keseluruhannya. Mohon maaf, ini sekedar tambahan. Ajaran Islam ini Bapak Ibu secara garis besar ada 3. Berapa Bu? 3. Yang pertama akidah. Apa yang pertama? Akidah. Akidah ini kajiannya tentang iman dan tauhid. Yang kedua syariah. Apa syariah? Ibadah. Syariah ini Bapak Ibu aturan atau hukum. Isinya tentang ibadah dan muamalah. Dan yang ketiga itu baru akhlak. Ya, baru akhlak. Tapi kenapa Rasulullah nyebut akhlak? Ternyata Bapak Ibu, untuk mencapai akhlak yang mulia, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, harus melalui syariah dan akidah dulu. Makanya ada ulama yang mengatakan ini, al-akhlaqu samratul ibadah. Akhlak itu adalah buahnya ibadah. Ibarat pohon Bapak Ibu, ya, ibarat pohon. Pohon itu Bapak Ibu ada bagian yang tertanam di dalam tanah. Dia tidak terjengok Bapak Ibu, tidak kelihatan, tapi sangat-sangat menentukan hidup matinya pohon. Apalah kira-kira? Akar. Hah? Akar. Nah, ya, akar tidak terjengok Bapak Ibu, tapi kalau tidak kata akar, hidup tidak kira-kira pohon? Tidak. Nah, akar dalam agama kita itulah iman tauhid Bapak Ibu. Tidak terjengok iman tauhid itu, mau beriman atau tidak kalau berjalan di mall, kejimannya sama, tidak? Bahkan kalau yang tidak beriman itu pakai jas, pakai dasi, badannya putih, kelihatan bersih yang tidak beriman. Jadi iman itu tidak kelihatan, tapi sangat menentukan baik buruknya manusia. Itu ibarat pohon atau akarnya.
Akar itu adalah iman. Akar itu bahasa lainnya radit, Bapak Ibu. Tahu radit? Ada kopi radit gitu ya. Kopi yang terbuat dari akar. Ada istilah radikal. Apa itu radikal? Orang yang memegang kuat iman, orang yang memegang kuat tauhid, orang yang memegang kuat akidah, itu namanya radikal. Oleh orang Eropa, Amerika, yang namanya radikal kemudian dilecehkan. Orang yang radikal katanya itu orang yang ekstrim, yang keras. Masya Allah ya. Kalau radikalisme, memang radikalisme itu Bapak Ibu ya, orang yang memegang kuat akidahnya lalu menyalahkan dan memusuhi orang yang lain akidah, itu baru kita setuju radikalisme kurang bagus. Tapi kalau radikal itu orang yang kuat mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Bapak Ibu mohon maaf, Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud gara-gara radikal, mempertahankan iman. Ya kan? Ketika melihat patung-patung disembah oleh Raja Namrud dan konco-konconya, uji Nabi Ibrahim, madai patung ini disembah, dibantai patung itu Bapak ya. Habis tinggal yang paling besar kan ceritanya. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud, singkat cerita akan dibakar. Jadi Bapak Ibu, kuatnya akidah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim tetap sekali la ilaha illallah, walaupun harus mati tetap la ilaha illallah. Akhirnya dikumpulkan kayu dari berbagai macam daerah, membunuh kayu Bapak Ibu. Dalam ceritanya setelah api itu berkobar-kobar, itu di radius berkilo-kilometer sudah panas. Nabi Ibrahim itu dilontarkan pakai bendera raksasa Bapak Ibu ya. Waktu dilontarkan, datang malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apakah kau butuh pertolonganku? Kalau kau mau minta tolong, nanti aku tolong Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim apa? Tidak, aku tidak butuh pertolongan engkau. Jadi aku hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah yang kuat Bapak Ibu. Karena tidak ada yang bisa menolong yang sesungguhnya kecuali hanya Allah ya. Maka ketika sudah akan sampai ke api, Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan, hai api dinginlah engkau. Wassalaman ala Ibrahim. Kemudian selamatkan Nabi Ibrahim, tidak terbakar di tengah kobaran api yang berminggu-minggu padam. Begitu api sudah padam, Nabi Ibrahim seujung rambut pun tidak ada yang terbakar. Masya Allah. Radikal Nabi Ibrahim, maka dibakar oleh Raja Namrud. Masito, pernah dengar Masito? Masito itu asalnya dari mistun Bapak Ibu. Mistun itu sisir. Jadi Masito itu adalah tukang sisir, wanita tukang sisir. Tukang sisirnya anak Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang ngaku menjadi Tuhan. Manusia paling jabalan, kira-kira ya, sampai mengaku ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Datang Masito sebagai pembantu wanita tukang sisirnya anak Fir'aun. Ketika nyisiri rambut anak Fir'aun, sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, kebiasaan orang beriman, kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, apa bunyinya? Yang dibaca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya tidak radikal. Melok dari kehendak Fir'aun lah. Karena Fir'aun aku nurut baik, selamatnya akan dikejar-kejar dia. Karena Nabi Musa melanggar, bahkan menasihati Fir'aun, mengatakan Fir'aun itu salah agar kembali ke jalan yang benar, maka Fir'aun kemudian perang. Lalu Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar, mentok sampai ke Laut Merah. Ceritanya itu kan. Tapi begitu sampai ke Laut Merah, Masya Allah, ini kuatnya akidah Nabi Musa. Ketika kawan-kawannya, keluarga besar Bani Israel ucap kasih, mereka ngomong, Musa, habis nanti kita akan dibantai oleh Fir'aun, mau kemana kita berlari? Di depan Laut Merah membentang luas, di belakang Fir'aun semakin dekat. Apa kata Nabi Musa?
Jangan khawatir, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama. Akidah Bapak. Mempertahankan akidah itu harus begitu, kan? Tapi akhirnya Allah menolong. Jibril datang, Musa, hantamkan tongkatmu ke laut. Akhirnya laut pun membentang, air masibak kiri dan kanan, jalannya lurus membentang. Akhirnya Musa dan Bani Israel pun melalui laut itu nyebrang sampai ke tepi. Sementara Fir'aun kabarnya melok nyebrang juga, tapi setelah sampai di tengah-tengah dipukulkan lagi di ujung tongkat, lalu air laut pun menyatu kembali, matilah Fir'aun dan bala tentaranya. Lagi-lagi Nabi Musa juga radikal ya, mempertahankan akidah. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Bapak Ibu mempertahankan akidah sampai terusir dari Mekah sehingga beliau hijrah ke Madinah. Di saat hijrah Bapak Ibu masih ingat ceritanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar bersembunyi ke gua. Apa nama guanya? Gua. Itu gua tempat ilmu wahyu yang pertama. Gua tempat bersembunyi Rasulullah. Rasul. Di dalam gua Sur berdua dengan Abu Bakar selama 3 hari. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Terenduslah keberadaan Nabi Muhammad di Gua Sur tadi. Preman-preman Quraisy datang mengejar. Setelah sampai di dekat mulut Gua Sur Bapak Ibu, kalian sudah pernah ke Mekah insyaallah ya, itu agak tinggi ya. Saya pernah ke sana tapi tidak sampai ke atas karena tidak ada waktu itu untuk ke sana ya. Akhirnya apa? Kata Quraisy tadi, preman Quraisy, Muhammad, keluar Muhammad. Dengan pedang terhunus Bapak Ibu. Abu Bakar gemetar. Abu Bakar takut kalau Rasul dibunuh. Kenapa? Sebab mereka mencari Nabi Muhammad, bukan mencari Abu Bakar. Maka berbisiklah Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mereka melihat betis mereka sendiri, maka kita akan kelihatan habis kita dibantai oleh mereka. Akidah Nabi Muhammad mengatakan, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kau jangan takut, kau jangan khawatir, Allah bersama kita. Gegar Bapak Ibu aras. Dengan cepat laba-laba membuat sarang di mulut Tuhan. Nah itu kan ceritanya ya. Dengan cepat burung apa di sana itu? Apa? Sekarang banyak di depan Villa Bapak Ibu. Burung merpati. Ya, burung merpati Bapak Ibu. Burung merpati itu cepat bertelur di mulut gua. Sehingga ketika preman Quraisy mendekati mulut gua, dilihat ada sarang laba-laba penuh, ada burung merpati bertelur di situ. Akhirnya kata mereka, kawan, balik kita, tidak ada siapa-siapa dalam gua ini. Ya Allah, padahal antara Rasulullah dengan calon pembunuhnya sangat dekat, dilapisi sarang laba-laba yang sangat ramai. Tapi mereka selamat. Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Akidahnya sangat kuat. Dan ini Bapak Ibu perlu dicontoh. Jadi kita tidak hanya meneladani akhlaknya saja, tapi yang pertama justru akidah Rasulullah. Bahkan selama 13 tahun di kota Mekah, Nabi Muhammad menanamkan akidah ini, menanamkan iman ini. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kalau pohon tanpa akar akan mati, atau akarnya rapuh akan mudah tumbang. Saya Bapak Ibu sekitar tahun 2002 itu dapat informasi di jalur 27 banyak kristenisasi. Maka saya bersama kawan-kawan dakwah ke sana selama 3 hari. Ya, saya minat di pesantren yang besar Nurul Huda. Kami ajari masyarakat tentang kristologi. Ya. Lalu di sela-sela waktu saya mampir ke rumah salah seorang pendeta di sana. Mohon maaf ya,
saya mampir, pendetanya orang Jawa. Kebetulan saya bisa bahasa Jawa, saya ajak berbahasa Jawa, namanya Pak Selamat. Seorang pendeta tidak paham agama yang mereka peluk, bahkan pahamlah kami. Saya di UIN, ini Bapak Ibu pernah mengelola jurusan perbandingan agama. Tidak hanya mempelajari agama Islam saja, ini masuk bahasa saya. Itu Pak Ibu kan? SA sekarang, ya, studi agama. Paham. Saya juga pernah belajar psikologi, pernah belajar Injil, ya. Sehingga kalau di meja kerja saya itu tidak hanya Al-Quran, tapi juga ada Injil di situ. Saya tanya-tanya, Masya Allah, tak paham tentang agama dia. Setelah usut demi usut, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata aslinya dia itu orang Islam, datang dari Jawa ke jalur, di situ pacar klik kurang ini kurang itu, datanglah yayasan dari agama mereka, ngasih bantuan supermin, ngasih bantuan beras. Akhirnya apa? Masuklah ke agama itu. Ya. Banyak yang dimurtadkan di sana. Kenapa itu terjadi? Karena akarnya rapuh, sehingga sedikit saja ditiup angin, pohon itu tumbang. Beragama kalau imannya rapuh, akidahnya rapuh, kesulitan sedikit saja, maka dikasih bantuan bisa pindah agama. Ini akidah Bapak Ibu. Sampai 13 tahun bayangkan Rasulullah menanamkan akidah umat ini. Tapi kalau orang yang akidahnya kuat, sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Baik. Lalu yang kedua Bapak Ibu, pohon itu harus ada batangnya, ya. Kalau akarnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh, maka batangnya pun akan sehat. Batangnya pun akan kokoh. Apa dalam agama kita batangnya? Itulah ibadah Bapak Ibu. Kalau ada orang rajin ibadah, tapi akidahnya sesat, kira-kira ibadahnya diterima Allah atau tidak? Ya. Balik sholat subuh, mohon maaf ya. Sholat subuh dari masjid sampai ke rumah, kebetulan ingon burung perkutut. Ada yang ingon burung perkutut di sini? Kate dalam sholat di rumah akhirnya ya. Tidak masalah Bapak Ibu. Yang jadi masalah itu akidahnya. Ketika dia meyakini, ketika dia ngasih makan burung perkutut, tetangga lewat, puji dia Pak, mampir Pak, ngapo? Woi, semenjak aku melihara burung perkutut ini, rezeki kami lancarnya. Oh, itu wah, burung perkutut ini. Burung perkutut inilah yang untuk rezeki dengan kami. Ingat perkataannya, burung perkutut inilah yang menjadi rezeki kepada kami. Benar apa salah? Salah. Siapa yang menjadi rezeki kita? Allah. Ar-Raziq illallah. Itu akidah kita Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Sholat sampai keningnya hitam, tapi keyakinannya masih seperti itu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting sekali akidahnya kita luruskan dulu, baru ibadah kita benar. Kalau ibadahnya benar, Bapak Ibu, sholatnya benar, puasanya benar, maka insya Allah ibarat batang, dia akan berbuah. Buah itulah akhlak, ya. Al-akhlakul karimah, itulah buahnya. Kalau buahnya ranum, buahnya manis, maka akan enak dirasakan oleh orang yang memakannya. Artinya apa? Orang-orang yang ada di sekitar pohon itu akan merasakan lezatnya makan buah dan akan sehat badannya. Jadi orang yang berakhlak Bapak Ibu itu akan dirasakan indahnya oleh orang lain. Coba Bapak Ibu, kalau kita ketemu orang yang tidak berakhlak, kapan ketemu kita, boro-boro negor ya, merenggut lagi ada. Kapan kita negor, kita sapa, nak melawat, nama lo, nah mentah kita nyapa bagus-bagus, awak jahat, negor-negor, awalnya kan, pasti kita kesal ya, tidak berakhlak ya. Tapi kalau ketemu orang yang berakhlak, kenal atau tidak dia mengucapkan salam, assalamualaikum, ya
Maaf, kalau semakin lama kelihatan semakin muda. Ayo dikawal kan? Padahal bohong dia lah. Nah, kata bersama kita semakin muda. Kecinguannya baik, padahal semakin muda. Tapi jadilah basa-basi. Ini tidak kapan ketemu nongkrong masih hidup. Masih hidup. Seminggu deh, memang apa? Jangan mak kata-katanya, tapi kalau orang berakhlak menunjukkan secara psikologis Bapak Ibu, senyuman kita dengan orang lain itu akan membahagiakan orang lain yang kita senyumi. Itulah kira-kira. Cobalah kalau Bapak Ibu ketemu orang senyum, senang Bapak Ibu. Coba kalau ketemu orang merengut, jelek, lemah, ya, nyusahkan hati. Akhlak. Maka di ujung lama itu, akhlak itu ibarat setuntum bunga. Ibarat setuntum. Siapa yang senang dengan bunga Bapak Ibu? Jangankan ibu-ibu, bapak lagi senang. Aku bisa senang kembang depan rumah. Bunga itu, mohon maaf, kelopaknya indah dipandang, aromanya harum mewangi. Ya kan? Setiap orang senang dengan bunga yang seperti itu. Itulah akhlak yang mulia. Di mana baik dia berada, kapan juga waktunya dia akan disenangi oleh orang lain. Ini akhlak. Dan ini yang disampaikan Rasulullah, maksudnya apa? Ketika Rasulullah menyampaikan datang ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan langsung ke akhlak Bapak Ibu, tapi Rasul ibarat pohon ditanam dulu pohon itu dari kecil, dipupuk ketika akarnya sudah kuat, pohonnya itu rindang, baru dia berbuah. Iman yang Rasul tanamkan paling kuat. Lalu setelah ke Madinah ibadah dikuatkan. Makanya ketika Rasulullah sampai ke Madinah, apa yang pertama kali dibuat? Tidak Rasul bangun rumah sahabat Sayyidah, tapi yang pertama kali dibangun Rasul adalah masjid. Di situ tempatnya seseorang melaksanakan ibadah. Ya, tempat seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu ibadah. Nah, malam hari ini saya barangkali akan menekankan masalah ibadah ini. Sebab Bapak Ibu, ibadah ini aku nak balik masih ada coba di situ. Aku nak nonton rumah ya. Jadi diskroset dengan dia. Padahal tidak. Ada dia. Aku ngajak ini. Baca ngomong dia. Retinya udah kata ilmu dia. Pengen Jumatan tapi udah kata ilmu. Diterima ada Jumatnya? Iya. Marolah cewek Tino pakai celana pendek dulu. Mana dapat tak diterima? Itu ciri orang beribadah tanpa ilmu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang akan ingin sampaikan, mari kita perbaiki tujuan ibadah kita. Tujuan ibadah kita. Bu. Tolong jawab kepunangannya. Ngapo ibu sholat? Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Biar ada. Agar dapat ridho Allah. Sehingga katanya supaya masuk surga, sehingga agar dapat ridho Allah. Benar. Murid yang baik. Apa dapat lagi yang baik? Hadis. Oh, masih gadis. Bapaknya dirahmati Allah. Maksud aku ini, kalau kita beribadah, jangan dapat tujuannya. Segala-gala kita ini kalau baca harus tahu tujuannya. Ya, kalau kita tahu tujuannya terarah dari kita. Contoh, kalau ada orang bawa pancing pergi ke sungai, mancing tujuannya apa? Dapat ikan. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Tujuan. Kamu yang bujang ini pengen nikah kan? Apa tujuannya? Cewek. Dapat bini. Ya kan kalau masih kecil kan nyambung. Kalau kita yang dewasa nikah untuk mancing, tahu mancing istri. Oke, kalau nikah pasti tujuannya supaya hidup tentrem dalam rumah tangga. Ada tujuannya.
Aku ini dulu jadi guru Bapak Ibu. Ya. Sebelum tahun 2000 ke sana, aku dulu tahun berapa ya? Tahun 92 itu pernah ngajar di SD. Tahun 95 saya pernah ngajar di Mandua. Ya, di Mandua. Tahun 98 sampai tahun 2000 saya jadi guru di Mandtiga, di Pajo. Dari tahun 2000 sampai sekarang jadi dosen. Setiap ngajar dulu ketika jadi guru harus ada apa namanya? Kita harus membuat, kalau RIP istilahnya dengan RIP, atau kalau sekarang kalau biasanya SAP, ya. Itu pertama kali yang dicantumkan adalah tujuannya. Materi pelajarannya apa? Tujuannya dulu, ya, supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Begitu pula kalau kita mau ibadah, Bapak Ibu harus tahu tujuannya. Nah, menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, Bapak Ibu, tujuan ibadah itu ada 3. Berapa Bu? 3. Berapa Bu? 3. Berarti tidak perhatian, ngobrol kali. Ibu. Ya Allah. Itulah kebiasaan mereka di rumah ya. Kalau di sekolah masih banyak tujuan ibadah ada berapa? 3. Mantap-mantap ya, mantap-mantap. Boleh tidur boleh, jangan ngobrol. Nggak ada yang lain. Asal jangan gila dulu. Tujuan ibadah ada 3 menurut Ibnu Athaillah. Ini penting perlu saya sampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama ini dapat faidah setiap itu harus mendapatkannya. Lihat di dalam surah Ali Imran ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu yang telah menciptakan engkau dan telah menciptakan orang-orang sebelum engkau. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, tujuan pertama ibadah kita harus kita dapat. Kalau tidak dapat silakan. Itulah takwa. Nah, Bapak Ibu mau tahu apa ciri takwa? Ini kita bisa menilai diri kita, Bapak Ibu. Sudahkah kita mendapatkan tujuan pertama itu? Kata Imam Syafi'i, at-taqwa wa imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi sirran aw alaniyah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang. Ini cerita Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah semangat melaksanakan perintah Allah, takut kalau kita terjerumus dalam larangan Allah, berarti kita sudah dapat tujuan itu, yaitu takwa. Baik, kita organikan perintah Allah secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kata ulama, ngaku terang-terangan. Terang-terangan itu kalau ibadah wajib Bapak Ibu, sebaiknya terang-terangan. Sholat 5 waktu, ngapa lanang harus ke masjid ke musola? Terang-terangan, itu wajib. Tapi yang sunnah di rumah, diam-diam baik. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, kira-kira di rumah, tidak usah terang-terangan. Bagi haji, silahkan terang-terangan. Panggil sanak dulur, panggil tetangga, adakan sedekah, minta maaf, minta doa, terang-terangan. Orang tahu kita pergi haji, yang wajib. Ya. Zakat silahkan terang-terangan. Masuk ke zakat, kita ke masjid, ke musola, ke panitia, terang-terangan. Tapi kalau sedekah sebaiknya sembunyi. Amal wajib kata ulama sebaiknya terang-terangan. Kalau amal sunnah sebaiknya sembunyi. Jadi ciri orang bertakwa itu Bapak Ibu. Sekarang kita koreksi diri kita. Sudahkah kita bertakwa atau belum? Sudahkah kita semangat melaksanakan perintah Allah? Sudahkah kita takut dengan larangan Allah? Kalau kita masih berguyur dengan larangan Allah, belumlah kita takwa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau sudah dapat takwa Bapak Ibu, kita harus naik ke tujuan yang kedua. Apa itu tujuan kedua? Al-birru. Apa Bapak Ibu? Al-birru.
Apa itu al-birru? Al-birru itu artinya kebaktian, bakti, berbakti. Tapi si birrullah, berbakti kepada Allah. Kalau berbakti kepada orang tua namanya birrul walidain. Sekarang saya tanya Bapak, antara dua orang, ada anak yang punya orang tua sudah jompo, lalu dia memelihara orang tuanya itu dengan telaten, ya, dengan sabar. Ketika ditanya, "Ngapa kau telatennya? Melihara orang tua kamu sudah setua itu?" Apa jawabannya? Karena orang tuaku banyak harta. Kaget kalau dia mati, aku dapat warisan banyak. Kira-kira berbakti tidak orang ini? Ya. Orang yang kedua, sama punya orang tua lah jompo. Ya, dia telaten sekali dengan sabar melihara orang tuanya. Ketika ditanya orang, "Apa kau begitu telaten?" "Ya Allah, dia orang tuaku yang telah memelihara aku, yang dari dulu dia melahirkan aku dengan susah payah, lalu aku memelihara dia. Aku tidak cari tujuan apa-apa kecuali aku agar dapat ridho dia untukku. Sebab aku tahu," kata Rasul, "ridho Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Aku melihara orang tua supaya aku mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua." Kira-kira berbakti tidak orang ini? Yang kedua ini Bapak Ibu. Jadi al-birru, kebaktian atau bakti itu indikatornya adalah ridho dan cinta kasih sayang. Kalau dengan orang tua kita mencari ridho orang tua Bapak Ibu, apalagi kepada Allah. Kalau tadi, mohon maaf, yang pertama tadi takwa, itu masih ada terselip di situ. Ketika ibadah ditanya, "Wah, apa wah ibadah? Sholat. Karena aku pengen pahala yang banyak." Ada yang seperti itu? Ya. Ada, ya. Aku sering ditanya, "Ustaz, boleh nggak kita puasa sehari, tapi tujuannya 4? Apa itu? Jadi ketika Ramadan dia lewat berapa hari ya? Dia bayar Ramadan itu berpuasa pada bulan Syawal. Niatnya apa? 1, dia puasa Ramadan. 2, dia puasa Syawal. 3, kebetulan hari Senin puasa Senin Kemis sudah. Yang keempat kebetulan pertengahan Syawal, Ayyamul Bid. Jadi sekali puasa pengen 4 pahala. Ada yang model ini? Itu berarti dia beribadah ngejar pahala. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi. Nih, kalau ibadah kita cuma ngejar pahala, agak kecewa hati-hati. Ada satu kisah diceritakan Rasulullah. Ada seorang hamba, abid itu ahli ibadah Bapak Ibu. Ibadahnya pokoknya hebatnya, sholatnya, puasanya, sodakonya hebatnya. Kemudian dia mati. Setelah mati ditanya malaikat Jibril, "Hai abid, apakah kau ingin masuk surga?" "Ingin pasti." Nah sekarang ada 2 tawaran Allah. Kau mau masuk surga berdasarkan cinta dan kasih sayang Allah, atau berdasarkan pahala yang banyak yang kau dapat? Oh, namanya ahli ibadah. Dengan bangga dia ngomong, "Wahai Jibril, aku ingin masuk surga berdasarkan pahala ibadah aku yang banyak." Baik, kata malaikat Jibril, sekarang kita beri bilang. Hitung. Pahala sholatnya sekian banyak, pahala puasanya sekian banyak, pahala zakat dan sedekah sekian banyak, pahala zikirnya sekian banyak, pahala membantu orang sekian banyak, total banyaknya. Tapi kata malaikat Jibril, "Mohon maaf wahai abid, sebanyak pahalamu ini belum cukup untuk menebus surga yang akan kau masuki." Belum cukup Bapak Ibu. Jangan-jangan pahala ibadah kita untuk menebus nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita belum cukup boro-boro untuk masuk surga. Maka kata malaikat, "Mohon maaf abid, sekarang kau ditetapkan masuk neraka." Terkejut dia kan? Jadi mana? Kan kamu pengen
berdasarkan ibadah kamu pengen masuk surga, cukup lupa. Dicatat dulu tagihannya itu sore itu. Wahai ibuku, seharian ini aku sudah banyak membantu ibu. Aku minta upah. 1. Aku sudah merapikan tempat tidur, upahnya Rp5.000. Geramnya perasaan muda itu dah. 2. Aku sudah melok masak, upahnya Rp5.000. Berapa? 3. Aku sudah melok cuci piring, upahnya Rp5.000. Berapa? 15. 4. Aku sudah nyapu halaman, upahnya Rp5.000. Berapa? 25. Aku sudah ngasuh adik kecil, upahnya Rp5.000. Total Rp25.000 ya. Total aku hari ini Rp25.000. Dengan bangga diserahkan surat tagihan kepada maknya. Namanya budak kecil, maklum. Ya, maklum. Akhirnya dibaca oleh maknya, ya Allah, alangkah semeke anggap. Ya, maknya cerdas pula Bapak Ibu. Diambil pena, dibalik kertas, ditulis jawaban tagihan itu. Wahai anakku sayang, seluruh yang pernah ibu lakukan untukmu, ibu tidak pernah minta upah. 1. Ibu mengandungmu nak 9 bulan. Aduh, yang menjadikan 2 bulan sudah berapa? Itu ya. Jadi 9 bulan 10 hari ibu tidak minta upah. Masya Allah, ngandung Bapak Ibu. Aku udah pernah ngandung, tapi nyingok bini aku ngandung kasihan. Rata-rata budak kapan lahir berapa kilo? 3 kilo rata-rata ya. Itu tempurnya sekilo, ketubannya sekilo, 10 kilo, benar Bu? Coba Bapak beli kelapa yang 5 kilo, kebetnya di perut, ke pasar ke kantor bawah. Kalau dari kuahnya ya, ya Allah. 9 bulan 10 hari. Yang kedua, kata maknya tadi kan, mak sudah melahirkan kamu nak. 1000 sakit jadi 1, bersimbah darah, mempertaruhkan nyawa, mak tidak minta upah. Benar tak Bu? Nah, Kawan aku di Pajo melahirkan mati begitu. Berarti susah melahirkan itu ya. Asli ya. Sisip dikit meninggal dunia. Mempertaruhkan nyawa melahirkan itu. Tidak minta upah mak tadi. 3. Mak sudah menyusui Mona selama 2 tahun dalam kurung sampai terempet-tempet. Sudah 2 tahun sebelum kurus dia beli. Ya udah kesabaran ya. Tidak minta upah. Nggak boleh nih. Dan itu ya. 4. Ya. 4. Mak sudah ngasuh kau nak, melihara kau nak. Kalau kau sakit mak obati, kalau kau dingin mak selimuti. Mak tidak minta upah. 5. Mak sudah nyekolahkan kamu nak, membayarkan SPP, membelikan seragam, membelikan buku, sepatu. Mak tidak minta upah. Seluruh total untuk mak ya, total dari mak untuk anakku sayang gratis. Gratis. Ya, akhirnya diserahkanlah kertas itu kepada anaknya. Dibaca oleh anak. Kamu lain ala budaklah 10 tahun. Kapan dibaca lambat-lambat, tidak terasa baju mata meleleh membasahi pipi. Ya, akhirnya didekati maknya, langsung dipeluk erat-erat, mak, mohon maaf. Maafkan aku mak, selama ini aku sedikit memang cuma minta upah. Ternyata mak begitu besar jasanya kepadaku, aku tidak pernah minta upah. Mulai saat ini mak, aku tidak lagi nak minta upah. Kapan aku bantu mak, yang kupinta adalah redha dan kasih sayang mak untukku. Kira-kira mak itu senang tak kira-kira? senang. Senang beda mak tadi nengok anaknya berubah. Senang, begitulah Allah Bapak Ibu. Begitulah Allah. Selama ini kita ibadah, sholat nak sekian pahalanya, Allah kasih. Kemudian kita puasa sekian pahala, Allah kasih. Tapi kalau sudah kita tujuannya tidak lagi nak pahala, ya Allah, aku mau redha dan kasih sayang untukku. Allah sangat cinta pada kita Bapak. Ibarat budak tadi,
Tidak cuma 25.000. Oh, nah kalau main itu besok kita ke pasar, kita beli sepeda. Oh, mudah tadi. Kenapa? Orang tua sudah redha dengan si anak. Jadi kalau kita beribadah tujuannya tidak lagi nak pahala Bapak Ibu, tapi mencari redha dan kasih sayang Allah, maka insya Allah kebutuhan kita Allah akan jamin. Tapi yakin ya Bapak Ibu ya, yakin ya, jangan ragu-ragu. Itu ya. Makanya sekali lagi mulai saat ini mari kita dalam beribadah sajalah redha Allah. Sajalah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berdoa memakai doa Nabi Hud. Apa doa Nabi Hud? Nabi Hud itu nabi yang sangat kaya raya, menjadi raja pulau, bapaknya Nabi Sulaiman. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku mohon cintamu ya Allah, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan karuniakan kepadaku amal yang bisa menghantarkan aku menuju cintamu. Allahumma ja'al hubbaka habba ila, ya Allah jadilah cintamu beri aku cintai min nafsi, daripada aku mencintai diriku sendiri, wa min ahli, daripada aku mencintai keluargaku, wa minal ma'il barid, dan daripada aku mencintai air yang sejuk, mencintai kehidupan ini. Nabi Sulaiman. Nabi Hud. Nabi Daud. Yang menerima kitab Zabur Nabi siapa? Daud. Oh, salah ya? Zabur ya? Nabi Daud. Sama ya? Bukan Nabi Hud. Nabi Daud alaihissalam, bapaknya Nabi Sulaiman. Itu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang Allah yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Baik, kalau sudah kita dapatkan tujuan yang kedua, tujuan yang paling tinggi kata Ibnu Athaillah adalah al-ihsan. Al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu Bapak Ibu kebaikan. Tapi bukan sembarang kebaikan. Kebaikan dalam ibadah. Pernah satu saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Apa kata Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, yakinkan Allah selalu melihatmu. Ihsan Bapak Ibu. Apa indikatornya? Satu, syuhudullah. Dia menyaksikan Allah. Pak Bu, tidak setiap kita pada menyaksikan Allah. Bukan dengan mata Bapak Ibu, dengan hati kita. Orang yang ihsan, mohon maaf, ketika mau minum, dia lihat air. Dalam hatinya apa dia berkata? Ya Allah, ini air adalah rezeki darimu, ini adalah karunia darimu ya Allah. Dia minum, yang diminum bukan merasakan air, tapi karunia Allah. Dia menyaksikan Allah di dalam air. Bukan Allah masuk ke dalam baju tidak, ya. Maka dalam Al-Hikam dikatakan, man arfal haqqa syahidallahu likulli syai'. Barang siapa yang mengenal al-haq, mengenal Allah, maka dia akan menyaksikan Allah di mana saja dia berada terhadap segala sesuatu. Ketika jalan-jalan namanya ke pagar alam, ada apa pagar alam? Kebun teh. Ada gunung Dempo lah. Gunung Dempo besar. Bukan sekedar gunung besar yang dia saksikan, tapi hatinya nyambung. Ya Allah, betapa agungnya Engkau yang telah menciptakan gunung begini besarnya. Ya. Apapun yang dia saksikan, dia hadirkan Allah pada dirinya. Ihsan Bapak Ibu. Yang kedua, muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Dia merasa selalu diawasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang yang ihsan itu, dia yakin seyakin-yakinnya dalam hidup ini tidak sedetik pun waktu yang dia lalui dalam hidupnya yang terlepas dari pengawasan Allah. Tidak sejengkal pun tanah tempat dia terpijak
yang terlepas dari pengawasan Allah. Bisa tidak kita seperti itu Bapak Ibu? Di rumah merasa diawasi Allah, di pasar diawasi Allah, di jalan diawasi Allah, kondangan diawasi Allah, di musola diawasi Allah. Tidak ada secuil pun waktu dan tempat untuk dia bermaksiat. Alangkah indahnya kalau semua orang seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak perlu lagi ada satpam jaga malam, ya. Tidak perlu lagi ada polisi patroli keliling-keliling, tidak perlu. Di kantor tidak perlu lagi ada waskat pengawasan melekatnya kok. Setiap pribadi sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali. Ihsan. Yang ketiga, ma'iyatullah. Ini terakhir. Apa itu ma'iyatullah? Hidup selalu merasa bersama Allah. Kalau diawasi masih ada jarak Bapak Ibu. Yang awasi di pucuk, yang diawasi di bawah. Tapi kalau ma'iyatullah sudah bersama, ya bersama, tidak ada jarak lagi. Inilah indahnya hidup kalau sudah merasakan ma'iyatullah, hidup selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang kata Nabi Muhammad tadi dalam kisah hijrah tadi di dalam dua sur, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Contoh terakhir Bapak Ibu. Orang yang merasakan ma'iyatullah itu katanya la yakhafu illa billah. Tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Kenal dengan seorang ulama namanya Sayyid Qutb. Pernah dengar Bapak Ibu? Sayyid Qutb. Yang ngarang kitab tafsir namanya Fi Zilalil Quran. Beliau ini hidup di Mesir, saking sibuknya berdakwah, tidak sempat menikah Bapak Ibu. Sampai meninggal. Meninggalnya di penjara. Beliau seorang dai yang kondang, kemana-mana dia ngisi pengajian, ngisi ceramah, sampai pengikutnya sangat banyak. Oleh penguasa tidak di Mesir saat itu dia dicurigai, akhirnya ditangkap, dijebloskan ke penjara. Lalu akan dieksekusi mati, akan digantung. Disuruh nyampaikan pesan terakhir. Apa pesan terakhir Sayyid Qutb? Ya ikhwata fillah, wahai saudaraku di jalan Allah, jangan engkau tangisi kematianku. Kalau mereka menjebloskan aku ke penjara, sungguh mereka telah menjadikan aku istirahat dari lelahnya berdakwah selama ini. Kalau mereka menyiksa tubuhku ini, sungguh bergugurlah dosa-dosa dari tubuh ini. Dan kalau mereka membunuh aku, sungguh mereka telah mempercepat aku untuk bertemu dengan sang kasih hatiku, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati tidak takut Bapak Ibu. Kenapa? Akan berjumpa dengan sang kekasih. Kenapa? Yang dia cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah damainya, alangkah sejuknya orang yang memiliki ihsan seperti ini. Kalau pacar Bapak Ibu sebelum mati kita nyampe ke ihsan Bapak Ibu ya, sehingga kita merasakan keindahan dalam hidup ini. Lezatnya dalam ibadah itu luar biasa kalau orang sudah sampai ihsan. Ngaji Bapak Ibu kalau selembar rasa kurang, nak 2 lembar, nak 3 lembar. Sholat 5 waktu rasa kurang. Ditambah qobliyah, ba'diyah, ada tahajud, ada duha dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu melalui peringatan Maulid Nabi ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah sampaikan diri kita menjadi insan yang terbaik Bapak Ibu ya. Nah, ini ada door prize ini. Puan dia. Cuma dua Bapak Ibu. Ini banyak dapat galau ya.